Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau Sarota edisi Sabtu 25 Maret tahun 2023 dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Mengawali akan seluruh aktivitas kita di akhir pekan saat ini, mari kita dasarkan di dalam kuasa Tuhan yang menerangi seluruh langkah kehidupan kita. Dan sungguh kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita, rencana kerja kita di dalam kuasa Tuhan, maka kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pembawa berkat bagi sesama kita. Karena itu, mari bersama kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa. Kemurahan-Mu Tuhan yang melayakkan kami untuk menikmati hari yang baru di pagi ini, di dalam sukacita dan ungkapan syukur yang terus kami tujukan kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Sungguh Engkau masih memperkenankan kami untuk menikmati dan akan menjalani hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami di hari ini, tetapi kami menyerahkan seluruh apapun yang kami lakukan. Kehidupan kami pun hanya di dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan menuntun akan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk disapa dan diperteguh oleh firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah kami, sehingga kami dimampukan untuk menghayati dan melakukan kehendak-Mu ini di dalam hidup kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai 22. Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai congkakan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita saat ini,
diberikan tema janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti digenapi. Persoalan menunggu adalah pekerjaan yang sering membosankan, apalagi jika yang bersangkutan tidak memiliki cukup kesabaran, sekalipun sudah dipastikan bahwa yang ditunggu itu pasti datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini adalah bagian dari seluruh pasal 60 dari kitab Yesaya yang berbicara tentang nubuat mengenai pemulihan Sion sebagai kota Allah. Saat itu bangsa Israel hidup dalam pembuangan di Babel, di mana mereka sangat menderita dan mereka sangat mendambakan penyelamatan dan pemulihan atas negeri mereka. Melalui Nabi Yesaya, Allah mengingatkan mereka untuk menunggu dan bersabar. Nubuatan ini disampaikan Nabi Yesaya agar mereka dapat percaya kepada Allah yang pasti akan memulihkan umatnya. Mereka yang ditinggalkan, mereka yang dibenci, dan mereka yang dipandang hina nantinya akan dihormati. Di dalam ayat yang ke-15 bacaan kita, mereka akan menikmati hidup yang makmur, di mana damai sejahtera dan keadilan akan mereka alami. Selain itu, kekerasan tidak akan lagi menimpa, dan Allah sendiri yang akan menjadi penerang abadi mereka. Mereka akan memiliki negeri untuk selama-lamanya dan hidup sebagai orang-orang benar, serta keturunan mereka akan menjadi bangsa yang kuat, yang akan terjadi dalam rencana Allah sendiri. Di dalam ayat 21 sampai 22 bacaan kita. Sungguh yang diharapkan dari bangsa Israel ialah tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, sekalipun kehidupan mereka saat itu dalam kesulitan dan kesusahan. Umat Tuhan, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang setia pada janjinya. Ia selalu hadir dan menyertai kita sebagai umatnya dalam keadaan apapun dengan caranya sendiri. Sungguh, Allah hanya menghendaki agar kita selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan ini. Karena itu, jadikanlah Tuhan sebagai penerang abadi dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Janjimu Engkau pasti genapi bagi kami. Namun kami menyadari kami seringkali tidak mengandalkan Engkau. Kami seringkali meragukan akan janjimu. Ya Tuhan, firman-Mu kembali menyadarkan kami bahwa Engkau akan memulihkan keadaan kami dalam waktu Tuhan sendiri, bukan waktu kami manusia. Dan karena itu mampukan kami dalam mata iman yang tertuju kepadamu sendiri untuk menaruh pengharapan atas setiap janji yang Engkau nyatakan bagi umat-Mu. Bapa di dalam sorga, tuntun kami dalam hidup ini, sehingga kami terus mencerminkan citra diri sebagai anak-anak Tuhan, yang terus dengan penuh kesetiaan menanti janji-Mu. Betapa kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami, yang hari ini menikmati berkat Tuhan, dengan mensyukuri pertambahan usia mereka masing-masing. Sempurnakan sukacita kekasih-kekasih kami ini. Dan biarlah hidup ini kami terus persembahkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Kami meyakini mereka senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan memakai anak-anak cucu-cucu kami semua dalam rasa kepekaan untuk terus menyatakan
pendampingan dan cinta kasih sebagai sumber semangat bagi orang tua kami dalam usia lanjut mereka untuk menjalani hidup ini. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena kelemahan tubuh yang mereka alami. Baik itu yang dirawat di rumah-rumah perawatan, baik itu yang sementara berobat jalan, atau yang dirawat di rumah, ataupun dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkau menilik mereka dan Engkau senantiasa memperteguh akan percaya dan harap mereka di dalam menanti pemulihan dari-Mu sendiri. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan mereka untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan, berkati, biarlah kami semua tetap menjalani akan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dalam kesetiaan melayani dan mengandalkan kuasa-Mu sendiri di dalam pelayanan kami masing-masing. Berkati kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami dalam masa pertumbuhan mereka, masa bermain mereka, masa di mana mereka berjuang untuk menuntut ilmu. Anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara mencari pasangan hidup, yang sementara menekuni pekerjaan mereka, yang menjalani hidup di dalam rumah tangga mereka masing-masing, baik yang bersama dengan kami, pun yang berada di tempat-tempat lain. Tuhan, biarlah keluarga kami terus memancarkan kemuliaan Kristus. Hidup kami sepanjang hari ini, di akhir pekan ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan Engkau yang terus memberkati akan persiapan kami, di dalam kami menikmati sukacita persekutuan esok hari bersama dengan saudara-saudara sepersekutuan di dalam tubuh Kristus. Inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan dimuliakan.